loncengnya juga. Oke, bye-bye. Hai semua, apa kabarnya? Kembali lagi di YouTube channel Gesit Family. Perkenalkan, nama aku adalah Epifani. Aku adalah seorang ibu yang saat ini masih aktif bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai seorang HRD. Aku adalah lulusan dari jurusan psikologi. Sebelumnya untuk di YouTube ini sudah ada beberapa video yang kami sudah tampilkan. Biasanya kita menampilkan video tentang Moses, kesehariannya, terus kemudian tentang aktivitas kita camping, dan unboxing yang terakhir. Sebelum video unboxing, aku sendiri belum pernah berani tampil di depan kamera untuk berbicara. Tapi akhirnya setelah kemarin dari video unboxing kasur in the box itu, kita akhirnya mendapatkan giveaway. Jadi semakin menyemangati aku untuk berani tampil di depan kamera. Akhirnya aku memutuskan untuk membangun channel ini sebagai wadah atau sebagai tempat di mana aku bisa sharing mengenai hal apa yang sedang aku alami. Jadi sebenarnya untuk setiap kita pasti punya banyak masalah, tapi terkadang ngerasa kok gue begini ya, kok cuman aku yang merasakan seperti ini ya. Tapi ternyata setelah berbagai masalah yang aku hadapin, ternyata setiap orang tuh punya masalah masing-masing, cuman mungkin versinya yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya beberapa waktu belakangan ini aku kembali merasakan fase baru lagi dalam hidupku. Sabtu tanggal 30 Oktober kemarin, aku mengalami gangguan pendarahan sewaktu hamil muda, dan ternyata setelah dicek kantung janinnya sudah mendekati jalan lahir. Nah, ini dia ya. Sebenarnya sedih, tapi setelah dijalani, setelah introspeksi diri, akhirnya paham dan sadar bahwa setiap yang terjadi sudah seturut dengan kehendaknya Tuhan. Akhirnya semakin mendewasakan kami pribadi, saya dan suami, aku dan suami. Dengan adanya kejadian ini, kami jadinya introspeksi diri kembali, semakin mendewasakan diri, semakin belajar dari setiap kejadian yang ada bahwa Tuhan sudah punya rencana yang baik untuk kita. Tapi kabar baiknya, dengan kejadian ini aku punya waktu kembali untuk mencari potensi-potensi yang ada dalam diriku, karena punya istirahat selama 7 hari, tidak bekerja dan fokus untuk memulihkan fisik, memulihkan mentalku kembali. Setelah kejadian tanggal 30 Oktober pendarahan, hari Senin kontrol dan ternyata dinyatakan kantung janinnya mendekati jalan keluar atau terancam keguguran. Aku istirahat seminggu, dan setelah seminggu, akhir hari Senin hari ini, tepat tanggal 8 November, kontrol ke dokter dan ternyata dinyatakan rahimnya sudah bersih dan aman. Rasanya campur aduk, bahagia karena tidak perlu tindakan lanjutan, tapi di lain sisi sedih juga, kecewa sama diri sendiri kenapa harus bisa terjadi seperti ini. Tapi kembali lagi, proses selama 7 hari ini banyak bersyukur sama Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi, pasti ada rencana yang lebih baik untuk kami. Dan ternyata dengan kejadian ini aku kembali menemukan potensiku untuk berani berbagi cerita bersama teman-teman bahwa setiap orang punya masalah, setiap orang punya strugglingnya masing-masing. Untuk aku pribadi punya buku Filosofi Teras. Ini termasuk buku yang menguatkanku ketika menghadapi banyak masalah. Jadi sebenarnya ini termasuk salah satu fase terberat dalam hidupku, tapi sebelumnya juga sudah pernah, entah itu dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam hubungan dengan orang lain, banyak sekali fase-fase yang sudah dilewatin. Dan ternyata di buku ini sudah diingatkan untuk kita, ternyata ada yang namanya hukum alam. Jadi dia bilang tidak ada yang perlu disesali, semua terjadi mengikuti keteraturan dan hukum alam atau nature. Bisakah kita tidak hanya menerima masa lalu, tapi bahkan mencintainya? Jadi dengan kejadian yang ada, aku belajar bahwa
setiap kejadian yang ada ini adalah sebuah proses dalam pendewasaan diriku. Nah, di luar ini sebenarnya kita sudah punya Alkitab, punya buku kitab suci masing-masing ya. Jadi kita memang harus mengandalkan Tuhan di atas segalanya supaya kita bisa tetap kuat, supaya kita bisa tetap punya pengaduan. Karena satu-satunya pengaduan kita yang tidak pernah mengecewakan kita cuma Tuhan aja. Oke, sekian untuk kali ini. Aku hanya ingin perkenalan saja sama teman-teman karena sebelumnya tidak ada perkenalan khusus selama ini di YouTube channel ini. Jadi kali ini aku hanya ingin memperkenalkan diri, ingin memberitahukan bahwa akhirnya channel ini akan ada konten-konten baru tentang sharing. Jadi nanti teman-teman juga bisa ikutan sharing di kolom komen. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol atau nanti di akun Instagram. Nanti aku akan taruh di kolom deskripsi. Terus kemudian untuk di channel ini kenapa namanya Gesit Family? Jadi sebenarnya kita bingung nih bagusnya namanya apa ya untuk channel ini. Akhirnya kita memutuskan namanya Gesit. Gesit itu adalah Geren Sitompul. Jadi singkatan dari namanya. Jadi keluarga Geren Sitompul Family gitu. Jadi kami adalah orang Batak. Sekian untuk video kali ini. Salam kenal untuk teman-teman semuanya. Semoga kita bisa sharing, bisa berkenalan melalui kolom komen atau melalui Instagram. Oke, terima kasih. Jangan lupa di komen, like dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang lebih lagi. Oke, terima kasih.